Puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita semua. Pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema alami mujizat. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu alami mujizat. Karena secara rohani, mujizat dapat membuat kita melihat betapa besarnya Allah kita dalam kehidupan kita. Meskipun iman percaya kita tidak boleh didasarkan oleh karena mujizat saja, tetapi dengan mengalami mujizat, kita dapat membuat iman kita berakar dan semakin teguh di dalam Tuhan. Arti mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sesuatu yang tidak masuk akal yang terjadi atau di luar akal kita. Kalau kita belajar di dalam Alkitab kita bisa melihat begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa mujizat itu ada dan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ironisnya, Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang tidak percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kita mau belajar supaya bagaimana kita bisa mengalami mujizat daripada Tuhan. Mari kita lihat di Alkitab kita sebagai contoh bagaimana Tuhan Yesus itu heran atas ketidakpercayaan mereka sehingga tidak banyak mengalami mujizat. Di dalam Markus 6 ayat 5 dan 6. Saya akan ceritakan latar belakang daripada perikop ini, yaitu Yesus ditolak di Nazaret. Pada suatu waktu Yesus kembali ke tempat asalnya di kota Nazaret, dan pada saat itu ia mulai mengajar di rumah-rumah ibadat, dan orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus mengajar, mereka takjub. Bahkan mereka merasa luar biasa bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata mereka meragukan kuasa daripada Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat itu. Di ayat yang ketiga, mereka berkata demikian, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Di dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan Yesus tidak dapat menunjukkan pekerjaan kuasanya. Dan keenam dikatakan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara, kuasa keajaiban Tuhan akan bekerja apabila kita percaya akan kesanggupannya untuk mengadakan mujizat. Jika kita tidak percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk mengadakan mujizat, maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat itu. Firman Tuhan berkata tadi, mereka tidak percaya karena melihat latar belakang Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus secara duniawi. Mereka tidak melihat dari kuasa yang Tuhan sanggup kerjakan. Padahal mereka sudah melihat banyak bukti Tuhan Yesus dapat mengadakan mujizat. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menjadi heran.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa alami mujizat itu? Yang pertama yang harus kita punyai adalah miliki iman. Percaya bahwa Allah kita dengan kuasa-Nya sanggup untuk mengadakan peristiwa yang ajaib bagi kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan iman itu adalah bahan bakunya mujizat. Jadi Bapak Ibu jika ingin alami mujizat, miliki iman. Mari kita lihat satu contoh di dalam Alkitab kita, di dalam Matius 8, ayat 5 sampai dengan 13. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya akan ceritakan singkat. Pada suatu waktu Yesus masuk ke dalam kota Kapernaum, dan di sana dia bertemu dengan seorang perwira, dan seorang perwira ini mempunyai seorang hamba yang terbaring sakit di rumahnya karena sakit lumpuh. Dan hamba ini sangat menderita sekali. Sehingga perwira ini datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hamba tersebut. Di ayat yang 7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Dan ayat ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dan ayat ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dan ayat 13 dikatakan, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Di dalam cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengiyakan perwira ini dan akan datang ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi perwira ini mempunyai iman yang sangat luar biasa sehingga ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tidak perlu Tuhan Yesus datang ke rumah, tetapi katakan saja, maka hambaku itu akan sembuh." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus heran. Bukan heran karena ketidakpercayaan, tetapi heran karena begitu besar kepercayaan perwira ini sehingga perwira ini akhirnya mendapatkan mujizat, hamba tersebut disembuhkan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita buat Tuhan Yesus itu heran dengan iman kita, dan kita akan mengalami mujizat itu dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita harus miliki, selain kita memiliki iman, kita harus miliki ketaatan. Ketaatan apa yang kita perlukan? Ketaatan untuk tetap percaya. Karena Bapak Ibu Saudara, iman kita akan diuji. Kita akan mengalami ujian saat kita mulai memiliki iman. Oleh karena itu kita harus tetap taat dengan tetap percaya. Apa saja yang kita harus percayai? Yang pertama, kita harus tetap percaya meskipun tidak ada kejelasan tentang bagaimana kita akan menerima janji Tuhan itu. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Abraham memilih untuk tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan, meskipun dia tidak mengetahui bagaimana caranya untuk dapat pergi ke tempat yang ia akan tuju. Dan apa yang terjadi? Apa yang dijanjikan Tuhan itu diterima oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan menggenapi mujizatnya kepada kita, kita harus memilih untuk tetap taat dengan tetap percaya. Yang kedua, kita harus tetap percaya meskipun sepertinya keadaan kita bertolak belakang dengan iman kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19, saya akan ceritakan secara singkat bagaimana Abraham sudah dijanjikan bahwa ia akan memiliki keturunan dari Sarah, yaitu Ishak sebagai keturunannya. Tetapi Tuhan juga meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai persembahan untuk Tuhan. Oleh karena itu, di dalam terjemahan lain, di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Biarpun begitu, Abraham rela mengorbankan Ishak, karena dia percaya penuh bahwa Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kematian. Dan sesungguhnya, waktu Allah berkata, "Jangan bunuh," Abraham seperti menerima Ishak hidup kembali dari kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pada saat ini mengalami masalah keuangan, kesehatan, keluarga, meskipun keadaan seolah bertolak belakang, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, tetap percaya untuk dapat menerima mujizat itu. Abraham menguatkan imannya dengan memilih taat, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan untuk membangkitkan seorang yang telah mati pun, Tuhan sanggup. Yang ketiga yang kita harus tetap percaya adalah kita harus tetap percaya meskipun harus meninggalkan kenyamanan. Di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 27 bercerita tentang Musa yang memilih untuk meninggalkan Mesir untuk dapat menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Musa lebih memilih meninggalkan kenyamanan untuk dapat menerima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam saat-saat seperti ini kita harus meninggalkan kenyamanan kita yang lama dan harus memulai dari awal semuanya, baik itu dalam pekerjaan dan hal lainnya, tetapi tetap percaya pada waktunya Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Jangan putus asa, jangan putus harapan, tetap percaya, miliki iman. Tuhan akan mengadakan mujizat dan kita akan alami mujizat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini, iman kami dibangkitkan kembali dan kami percaya, yakin Tuhan sepenuhnya bahwa kami akan mengalami mujizat di dalam kehidupan kami. Keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan bangsa dan negara kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.